وصحبه وسلم قراءة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وترزقنا بها الإخلاص واليقين وتجعلنا بها من الأبرار والصديقين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من مقاليد الخير كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نوينا مثل ما نوى أسلافنا وشيوخنا وآباؤنا الصالحون في هذه القراءة في هذه الجلسة. الحمد لله. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah diizinkan oleh Allah untuk kembali bisa melanjutkan pembacaan kitab Hadits Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan di malam hari ini kita masih membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan babul janaiz yang ada di dalam kitab Bulughul Maram. Hadis yang pertama yang akan kita baca wa anha radhiyallahu anha anna Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da mautih. Rawahu al-Bukhari. Dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha anna Abu Bakr as-Siddiq, sesungguhnya Sayyidina Abi Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu qabbala, mencium an-nabiyya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da mautih, ketika wafatnya Nabi Muhammad. Rawahu al-Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Ini hadis Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keistimewaan makhluknya yang bernama manusia. Dengan Allah memuliakan manusia ini, suci hidupnya dan juga suci matinya. Tubuhnya suci ketika hidup, tubuhnya suci ketika sudah meninggal. Sehingga orang yang menyentuh manusia yang hidup ataupun yang sudah meninggal, maka tubuhnya tersebut tidak dikatakan najis. Karena Allah katakan walaqad karramna bani Adam, telah kami muliakan anak keturunan Nabi Adam, yaitu manusia. Oleh sebab ini diperbolehkan mencium orang yang sudah meninggal. Ini juga selain sahabat Abu Bakar yang melakukan dengan mencium Nabi Muhammad SAW juga melakukan. Pertama, ketika seseorang yang bernama Utsman bin Mad'un meninggal, maka Nabi Muhammad mencium kening Utsman bin Mad'un sambil air mata Nabi Muhammad mengalir. Bahkan juga Nabi Muhammad SAW mencium ada satu orang lagi. Nah, sehingga kata ulama cukup perbuatan Nabi itu sebagai hujjah, sebagai dalil akan diperbolehkannya mencium
jasad daripada orang yang meninggal. Namun yang harus digarisbawahi, mencium di sini diperbolehkan kalau sesama jenis maka mutlak, baik ada ikatan keluarga ataupun tidak. Tapi kalau beda jenis diperbolehkan jikalau ada hubungan mahram, yang kalau bersentuhan kulit itu tidak dikatakan berdosa. Tapi kalau beda mahram ya maka tidak diperbolehkan sama sekali. Walaupun ini sudah meninggal, tapi yang kita masih hidupnya mencium perempuan yang bukan mahram kita, sama saja melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis yang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mencium Nabi setelah mendengar kabar akan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membaca sejarah tentang wafatnya Nabi itu wafat di tahun ke-11 daripada hijrah atau tinggalnya beliau di kota Madinah. Dan mulai ada rasanya Nabi Muhammad akan pergi meninggalkan dunia ini ketika sudah masuk bulan Ramadan di tahun tersebut. Jadi ketika di bulan Ramadan, Nabi Muhammad itu mempunyai kebiasaan selalu iktikaf di 10 malam terakhir. Namun di bulan Ramadan terakhir ini Nabi Muhammad iktikafnya lebih dari 10 malam, sampai 20 malam Nabi Muhammad melakukan iktikaf. Sahabat belum merasakan kebiasaan aneh yang dilakukan oleh Nabi saat itu. Sampai masuk bulan Dzulhijjah, Nabi Muhammad melaksanakan ibadah haji. Yang haji tersebut dikenal dengan Hajjatul Wada, haji perpisahan. Disebut haji perpisahan setelah Nabi meninggal. Saat Nabi melakukannya belum ada kata Hajjatul Wada, masih dianggap haji biasa. Nah, ketika di Mina waktu penyembelihan hewan kurban, Nabi Muhammad itu saat masuk Idul Adha pasti selalu berkorban. Yang Nabi korbankan adalah 2 ekor kambing. Nabi berkorban dengan tangan beliau sendiri, maknanya Nabi sendiri yang menyembelih 2 ekor kambing tadi. Kambing yang pertama setelah beliau sembelih, beliau hadiahkan untuk beliau dan keluarga beliau. Ini untuk Muhammad dan keluarganya Muhammad. Kambing yang kedua setelah beliau sembelih, beliau hadiahkan ini untuk umatnya Muhammad. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu sudah dapat pahala kurban setiap tahun yang Nabi kurbankan. Sayangnya Nabi sama kita. Nah, ketika di tahun yang Nabi Muhammad melaksanakan haji yang disebut dengan Hajjatul Wada, saat di Mina, Nabi Muhammad itu berkurbannya tidak 2 ekor kambing, tapi sampai 100 ekor kambing yang Nabi kurbankan. Dari 100 ekor kambing tadi, 63 ekor kambing Nabi sembelih sendiri. Jadi dari kambing pertama sampai yang ke-63 Nabi sembelih sendiri. Nah, 37 sisanya itu Nabi suruh Al-Imam Ali bin Abi Thalib untuk menyembelihnya. Sahabat belum merasukan kenapa Nabi menyembelih sampai 63. Kita tahu Nabi Muhammad meninggal usianya 63 tahun. Seakan-akan tuh Nabi kepengen 1 tahunnya dari usia beliau adu kurban. Jadi 1 tahun 1 ekor kambing, sampai 63 tahun 63 kambing. Sahabat belum ngerti kenapa Nabi Muhammad ini 63 yang beliau sembelih dewe. 37-nya disuruh kepada Imam Ali. Sampai ketika di haji itu, ya ketika Nabi khutbah di Arafah, ya Nabi yang di saat itu turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Semua sahabat gembira karena syariat sudah Allah sempurnakan, kecuali Abu Bakar As-Siddiq yang menangis. Karena kalau sudah syariat ini dibawa oleh Nabi sudah sempurna, berarti misi Nabi sudah selesai.
Tugasnya Nabi sudah selesai, berarti tidak lama lagi Nabi akan pergi meninggalkan dunia ini. Sehingga itu yang membuat sahabat Sayyidina Abu Bakar menangis. Kemudian pulanglah Nabi Muhammad dari haji tersebut sampai masuk bulan Safar. Di akhir-akhir bulan Safar Nabi sudah mulai merasakan sakit. Sampai setiap hari semakin tambah sakitnya, semakin tambah sakitnya. 9 hari sebelum wafat Nabi turun ayat ittaqu yauman turja'una fihi ilallah. Bertakwalah, takutlah kepada hari yang kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hari kiamat, hari kematian. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian semua yang bernyawa akan wafat dan akan dibalas sesuai dengan apa yang ia lakukan. Wa hum la yuzlamun, dan mereka manusia tidak akan terzalimi oleh Allah. Karena Allah membalas sesuai dengan perbuatan mereka saat hidup. Itu turun ayat 9 hari sebelum Nabi wafat. Kemudian bada'al wajh, sakit yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW semakin nampak, semakin kuat, sehingga Nabi saat itu mengatakan, aku ingin ziarah ke makam syuhada Uhud. Karena gembiranya Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabat yang gugur di dalam perperangan Uhud tersebut. Sehingga ketika Nabi sudah ada di makom, di kuburan para sahabat Uhud, Nabi katakan, assalamualaikum ya syuhada Uhud. Ucapan salam kepada mereka, antumus sabiqun, kalian telah mendahului kami, wa nahnu insyaallah bikum lahiqun, dan kami akan menyusul kalian dengan seizin Allah. Wa inni bikum insyaallah lahiq, dan saya pun akan menyusul kalian. Itu ungkapan Nabi. Selesai dari ziarah, Nabi Muhammad pulang. Di dalam perjalanan pulang tadi ditemani oleh sahabat-sahabat, Nabi Muhammad menangis. Sahabat itu kalau melihat Nabi menangis, Nabi tertawa, Nabi tersenyum tanpa ada hal yang mereka lihat, pasti sahabat bertanya, apa yang buat Nabi Muhammad menangis? Apa yang buat Nabi Muhammad tertawa? Sehingga sahabat bertanya, ma yubkika ya Rasulullah? Apa yang buat kau menangis wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW jawab, ishtaqtu li ikhwani, aku rindu sama saudaraku. Ini ungkapan sebelum Nabi meninggal. Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Sehingga sahabat mendengar itu mengatakan, awalasna ikhwanak ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara kamu wahai Rasulullah? Kami bertemu dengan kamu, kenapa kau rindu? Kami bisa melihat kamu, masih sering berjumpa dengan kamu. Maka kata Nabi, la antum ashabi, bukan. Kalian tuh sahabat-sahabat aku, bukan saudara aku. Amma ikhwani, adapun saudara yang aku maksud, yang aku rindukan adalah faqaumun ya'tuna min ba'di, itu kelompok orang yang datang setelah aku wafat. Yu'minuna bi, dia beriman kepada aku, wala yarawni, dan tidak pernah melihat aku. Yang Nabi rindukan, yang Nabi anggap saudaranya siapa? Ya kita, umat Nabi Muhammad ini. Kita hidup setelah Nabi Muhammad meninggal. Kita belum melihat Nabi Muhammad secara langsung, tapi kita beriman kepada Nabi. Ini yang Nabi rindukan. Sebelum kita rindu sama Nabi, Nabi sudah rindu sama kita. Makanya sangat-sangat kita nih tidak tahu terima kasih kepada Nabi kalau kita tidak ada rindu sama Nabi Muhammad. Menjelang wafatnya Nabi menangis karena rindu sama kita. Kepengen Nabi itu seakan-akan kepengen ketemu kita, tapi karena dia manusia punya waktu hidup di pucuk dunia ini. Sehingga Nabi sampaikan sama sahabatnya, kalau Nabi Muhammad itu perhatian luar biasa sama kita. Maka jangan sampai kita tidak perhatian dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum wafat Nabi, 3 hari sebelum Nabi Muhammad meninggal, sakit yang dialami oleh Nabi semakin parah, semakin hebat. Dan saat itu Nabi Muhammad sedang berada di rumah istrinya Maimunah. Dan Nabi ngomong sama Maimunah istrinya,
kumpulkan semua istri-istriku. Maka berkumpullah semua istri Nabi Muhammad di rumah Sayyidah Maimunah. Kemudian Nabi Muhammad katakan kepada mereka semua, ata'dzanuli an umara bi baiti Aisyah? Apakah kalian semua mengizinkan aku untuk aku beberapa hari ini tinggal di rumah Aisyah? Karena aku ingin tinggal di rumah Aisyah. Maka semua istri Nabi Muhammad mengatakan, iya ya Rasulullah, kami izinkan kau untuk menetap bertinggal di rumah Aisyah. Akhirnya Nabi Muhammad kepengen berdiri untuk berjalan ke rumah Sayyidatuna Aisyah, tapi Nabi tidak mampu berdiri karena sakit yang dialami oleh Nabi, dari sakit kepala sampai badan lemah, panas badannya Nabi. Untuk tegak berjalan beda macam. Akhirnya datanglah Al-Imam Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Abbas, sepupunya Nabi. Ali putra Abu Thalib, saudara ayah Nabi Abdullah. Fadl putranya Abbas, saudara ayah Nabi Abdullah. Abbas bin Abdul Muttalib, Abi Thalib bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib. Dua sepupu Nabi datang, akhirnya menggendong Nabi. Jadi Nabi berada di tengah-tengah, dipegang oleh Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Abbas, berjalan sampai ke rumah Sayyidatuna Aisyah. Fatala'u, dibawalah sampai ke rumah Sayyidatuna Aisyah, dan sahabat Nabi Muhammad pertama kali mereka melihat Nabi Muhammad dibawa, dipegang badannya ketika berjalan. Selama ini Nabi itu berjalan dewek, tidak ada yang megangi. Ini pertama kali sahabat melihat Nabi berjalan dipegang, sehingga mereka bertanya, mali Rasulullah, ada apa sama Rasulullah, ada apa sama Rasulullah. Sampai berjalan Nabi Muhammad dipegang oleh Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Abbas. Sampai Masjid Nabawi penuh dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sampailah masuk ke rumah Aisyah. Saat Nabi di rumah Sayyidatuna Aisyah, keringat Nabi itu semakin jadi, keringat yang begitu deras. Sehingga kata Sayyidatuna Aisyah yang merawat Nabi saat itu, dia mengatakan, seumur hidup aku tinggal bersama Nabi, belum pernah aku melihat manusia, bahkan Nabi Muhammad ini, keluarkan keringat seperti ini hebatnya. Dan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha saat melihat tubuh Nabi keluar keringat, ingin dilap keringat Nabi Muhammad tersebut, tidak pakai tangannya, tapi Nabi ambil. Aisyah pegang tangannya Nabi, dan telapak tangannya Nabi Muhammad digerakkan oleh Sayyidatuna Aisyah untuk ngelapkan keringat yang ada di wajah Nabi. Kalau ditanya ngapa Sayyidatuna Aisyah tidak ngelap pakai tangan beliau baik, kenapa harus pakai tangan Nabi untuk ngelap wajahnya Nabi Muhammad dari keringat tersebut? Jawabannya kata Sayyidatuna Aisyah mengatakan, anna yada Rasulullah, sesungguhnya tangan Rasulullah itu lebih wangi, lebih halus, lebih mulia daripada tangannya aku. Sehingga sebab itulah aku pegang tangan beliau, membantu untuk beliau mengusapkan keringat dari tubuhnya. Ini kehebatan Nabi. Tangan Nabi lebih wangi, tangan Nabi lebih mulia, tangan Nabi lebih halus. Dan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mendengar selama Nabi Muhammad di pangkuan beliau, Nabi Muhammad mengucapkan kalimat la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Kalimat itu yang Nabi ucapkan, la ilaha illallah, sesungguhnya sakit menghadap kematian nih, sakit menghadap kematian nih. Siapa yang ngomong? Kekasih Allah. Itu yang didengar oleh Sayyidatuna Aisyah. La ilaha illallah, anna lil mauti sakarat, la ilaha illallah, anna lil mauti sakarat. Saat Nabi sedang mengucapkan seperti itu di rumah Sayyidatuna Aisyah, di dalam masjid sahabat-sahabat banyak mengeluarkan suara. Sampai suara yang diungkapkan oleh sahabat terdengar sampai ke rumah Aisyah. Sehingga Nabi bertanya, mahada ya Aisyah, ada apa itu hai Aisyah? Maka kata Sayyidatuna Aisyah, an-nas yakhafuna alaik, sahabat-sahabatmu khawatir tentang keadaanmu wahai Rasulullah. Maka Nabi ketika dengar kabar bahwa sahabatnya khawatir, cemas dengan keadaan beliau, karena sahabat melihat Nabi digopong untuk masuk ke rumah Sayyidatuna Aisyah, cemas ini sahabat. Nabi Muhammad kepengen neneng ke sahabat.
Sehingga Nabi Muhammad katakan, ihmaluni ilaihim, bawa aku menuju sahabat. Ketika Nabi Muhammad kepengen tegak untuk berjalan, maka tidak bisa. Sampai Nabi Muhammad minta disirami air yang ada di kirbah. Kirbah itu kulit kambing, kemudian dimasukkan air. Sampai 7 kali, 7 kirbah yang disiramkan ke wajah Nabi Muhammad untuk mereda kepanasnya, untuk menurunkan panasnya. Berarti panas Nabi Muhammad luar biasa. Sampai 7 kirbah kulit kambing yang diisi air yang disirami ke wajah Nabi. Saat sudah ngerasakan agak lemahan, maka Nabi Muhammad SAW maka berdiri, dibantu oleh Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Abbas untuk berjalan sampai ke masjid, dan Nabi Muhammad naik mimbar. Saat Nabi naik mimbar, Nabi ungkapkan kepada sahabat, ayyuhan nas ka'annakum takhafuna aliyah, wahai sahabatku, seakan-akan aku perhatikan kalian takut, cemas, memikirkan keadaan saya. Maka sahabat mengatakan, na'am ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, kami cemas, kami khawatir tentang keadaan kamu. Maka kata Nabi Muhammad SAW, ayyuhan nas mau'idukum ma'i laysat dunya, wahai sahabatku, tempat yang Allah janjikan untuk kalian kekal bersamaku bukan di dunia. Mau'idukum ma'i indal haud, tempat yang Allah janjikan untuk kalian kekal bersamaku indal haud, di telaganya aku nanti di surga. Wa ka'anni anzuru ilaih min magami hada, dan aku sudah melihat tempat tersebut dari tempat aku berdiri saat ini. Dan Nabi Muhammad memberikan nasihat, wahai manusia, mal faqr akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku takutkan sama kalian. Walakinni akhsha alaikum ad-dunya, yang aku takutkan akan terjadi menimpa kalian adalah urusan dunia. Kalian ribut, kalian berebutan mengambil dunia, sehingga kalian lupa untuk menyelamatkan nyawa orang lain, memberikan keuntungan kepada orang lain. Ini yang menghancurkan umat-umat terdahulu karena cintanya sama dunia. Kemudian Nabi Muhammad juga menasihat ke ayyuhan nas, Allah bisalah, perhatikan urusan sholat, perhatikan urusan sholat, jangan diabaikan, jangan diremehkan urusan sholat. Udah Nabi Muhammad katakan, ittaqu fin nisa, jagalah perempuan-perempuan kalian, jagalah perempuan-perempuan kalian, jangan diabaikan, jangan diacuhkan, jangan tidak dinasihati. Itu perintah dari Nabi Muhammad di akhir hayatnya. Udah Nabi katakan, inna abdan, ada seorang hamba diberikan pilihan oleh Allah untuk menetap kekal di atas dunia atau pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba tersebut lebih memilih untuk pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan Nabi ini tidak ada yang memahami hamba yang Nabi maksud di situ siapa. Karena Nabi ketika ngomong hamba, yang beliau maksud adalah beliau sendiri. Karena Nabi ditawarkan untuk tetap di dunia atau pergi menghadap Allah. Dan hamba tersebut lebih memilih Allah. Yang paham siapa hamba tersebut dari semua sahabat adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendengar kalimat tersebut, maka Sayyidina Abu Bakar tidak bisa mengontrol dirinya untuk ingin berkata kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Sayyidina Abu Bakar memutus tengah-tengah Nabi sedang memberikan nasihat kepada sahabatnya. Dengan Sayyidina Abu Bakar mengatakan, fadainaka bi abaina wa ummahatina wa auladina wa amwalina, kami rela wahai Rasulullah mengorbankan ayah kami, mengorbankan ibu kami, mengeluarkan anak kami, mengorbankan harta kami, bahkan nyawa kami untuk kamu wahai Rasulullah. Sehingga sahabat mengatakan, sahabat yang lain, ini kenapa Abu Bakar memutus ucapan Nabi Muhammad di tengah-tengah khutbahnya? Sahabat tidak paham, tapi Sayyidina Abu Bakar paham. Karena Nabi Muhammad lebih memilih kepengen menghadap Allah. Sehingga kata Nabi Muhammad, fama minkum min ahad, di antara kalian semuanya punya keutamaan di sisi aku, punya kelebihan di sisi aku. Tapi kelebihan kalian ini wahai sahabat, aku mampu membalasnya. Aku mampu membalasnya. Kecuali kebaikan Abu Bakar, aku tidak bisa membalasnya. Kecuali kebaikan Sayyidina Abu Bakar, aku tidak mampu membalas dengan diri aku sendiri, kecuali Allah yang akan membalas kebaikan Abu Bakar kepada aku. Di situ Nabi menunjukkan bagaimana keutamaan
sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau kamu berbuat baik, aku pacak balas kebaikan kamu. Tapi kalau Abu Bakar As-Siddiq berbuat baik sama aku tidak pacak. Saking banyaknya, saking hebatnya kebaikan Sayyidina Abu Bakar yang beliau keluarkan untuk membantu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum turun dari mimbar, dia kalimat yang beliau ucapkan terakhir adalah kata, wahai sahabatku, igra'u minni as-salam, sampai ke salam dari aku, ala man tabi'ani min ummati, bagi umat yang mengikuti aku sampai hari kiamat. Kalau kita meloin Nabi, kita dapat salam dari Nabi Muhammad ini. Kemudian sudah Nabi dibawa lagi masuk ke rumahnya. Saat Nabi di rumah, di pangkuan Sayyidatuna Aisyah, masuk saudara Sayyidatuna Aisyah, Abdurrahman bin Abu Bakar. Yang di kantong Abdurrahman bin Abu Bakar ada kayu siwak. Nabi Muhammad melihat siwak yang di kantong Sayyidina Abdurrahman tersebut. Nabi Muhammad kepengen tapi tidak bisa ngomongnya, kepengen minjem kayu siwak tadi tapi tidak banyak ngomong. Dan Sayyidatuna Aisyah paham arah mata Nabi Muhammad melihat ke siwak tersebut, sehingga Sayyidatuna Aisyah katakan, pinjam siwakmu wahai Abdurrahman. Maka diberikan oleh Abdurrahman bin Abu Bakar. Kemudian oleh Sayyidatuna Aisyah, karena siwak tadi keras, dimasukkan dulu ke dalam mulutnya, dilembutkan dulu siwak tadi, baru dimasukkan ke dalam mulutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Aisyah mengatakan, keutamaan Allah yang Allah berikan kepadaku, Allah kumpulkan ludahnya aku di dalam ludahnya Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad wafat. Karena ludah Sayyidatuna Aisyah ada di siwak tadi, kemudian masuk ke dalam mulutnya Nabi. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada aku. Kemudian masuk putri Nabi Fatimah. Saat Sayyidah Fatimah masuk melihat Nabi terbaring, nangis Sayyidah Fatimah. Kenapa? Karena Sayyidatuna Fatimah ini setiap bertemu dengan Nabi Muhammad, pasti Nabi Muhammad tegak dan menyambut kedatangan Fatimah. Tapi kali ini Nabi Muhammad terbaring lemes, tidak tegak dan menyambut Sayyidah Fatimah. Biasanya kalau Nabi Muhammad lihat Fatimah masuk, dia berdiri dipeluk Sayyidah Fatimah, dicium keningnya oleh Nabi, putri yang sangat disayangi oleh Nabi. Tiba-tiba ini Nabi Muhammad terbaring lemes, sehingga itu membuat Sayyidah Fatimah menangis. Akan tetapi kemudian Nabi Muhammad memberikan isyarat, kemari wahai Fatimah. Mendekatlah Sayyidah Fatimah, dibisikkan sesuatu oleh Nabi Muhammad, kemudian menangis Sayyidah Fatimah. Kemudian dekati lagi, dibisik yang kedua kali, tersenyum Sayyidah Fatimah. Di situ Aisyah penasaran, ditanyanya setelah Nabi Muhammad meninggal, ditanya, apa yang dibisikkan oleh Nabi sampai kau menangis dan tersenyum? Aku menangis karena Nabi katakan, di hari ini aku akan meninggal wahai Fatimah. Dan kenapa aku tersenyum? Karena Nabi katakan, dari keluargaku yang pertama kali nyusul adalah engkau. Ke Fatimah tidak lama, 6 bulan setelah Nabi Muhammad meninggal, menyusul Sayyidatuna Fatimah, usia 28 tahun Sayyidah Fatimah meninggal. Maka itu yang buat aku senang. Kenapa? Tidak lama aku berpisah dengan ayahku. Walaupun tidak di dunia aku berkumpul, tapi di alam barzakh aku berkumpul dengan ayahku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad katakan, ukhruju man indi fil bait, yang lain keluar dari rumah ini kecuali Aisyah. Semuanya keluar. Saat Nabi Muhammad dengan Sayyidatuna Aisyah di dalam kamar, datang malaikat Jibril alaihissalam. Sebelum datang malaikat Jibril, kata Sayyidatuna Aisyah, Nabi itu selalu mengangkat tangannya ke arah atas, sambil Nabi katakan, Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la, sudah ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Sayyidah Aisyah paham, kali itu kalimat-kalimat yang dia lebih memilih untuk berjumpa dengan Allah. Masuk malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengatakan sama Nabi, Malakal Maut bil bab, malaikat Israel ada di pintu. Yasta'dzin ayyadkhula 'alaik, minta izin, apakah ku izinkan dia masuk? Tidak ada manusia yang malaikat Israel minta izin illa Nabi, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, izinkan wahai Jibril masuk. Itu malaikatul maut. Kemudian
mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, ucapan salam kepada Rasulullah. Allah mengutus aku untuk memberikan pilihan kepada kamu. Kau ingin tetap di atas dunia ini atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi katakan bar ar-rafiqul a'la. Ar-rafiqul a'la, pilihan untuk berjumpa dengan Allah. Makanya berdirilah itu malaikat Israil di samping kepala Nabi, sebagaimana semua manusia yang ingin dicabut rohnya. Kemudian malaikat Israil mengatakan ayyatuhar ruhut thayyibah, wahai ruh yang suci, wahai ruh yang baik, ruhnya Muhammad bin Abdullah, ukhruji ila ridha minallah, keluarlah dari jasad ini untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat ingin dicabut roh di situ Nabi ngerasakan sakit. Innalil maut sakarat. Ditanya, wahai Israil, seperti inikah umatku akan merasakan sakit? Maka kata malaikat Israil, ini cara yang terhalus, ini cara yang terlembut. Kalau umatmu 70 kali lipat dari hal ini, wahai Muhammad. Saat itu Nabi Muhammad mengangkat tangannya, ya Allah, separuh rasa sakit yang ditanggung oleh umatku saat sakratul maut aku tanggung, ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Siapa yang punya rasa sayang begitu hebat selain kita punya Nabi Muhammad? Saat sakit ingin menjelang kematian masih mikirkan kita. Kita saat nikmat lupa sama Nabi. Saat Nabi menjelang mati sakitnya luar biasa, masih mikirkan kita. Padahal kalau Nabi tidak nanggung, Nabi ngerasakan nikmat, tapi Nabi minta separuh rasa sakit yang ditanggung oleh kita ditanggung oleh beliau. Kita lagi nikmat, lagi lapang, lupa sama Nabi Muhammad. Maka kita pantas dikatakan umat yang terbaik? Belum. Kita banyak lupa sama Nabi. Jauh kita dari Nabi Muhammad. Mulut kita ini lebih dikit nyebut Nabi Muhammad, lebih banyak nyebut selain Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kepengen cepat dapat syafaat Nabi. Ayo mikir. Ini bulan Rabiul Awal dekat lagi masuk. Bangga ke Nabi. Kita buat senang Nabi. Dengan apa? Mulut kita banyak salawat sama Nabi Muhammad. Hidupkan lagi syariat Nabi Muhammad. Hidupkan lagi sunnah-sunnahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sampailah roh Nabi Muhammad tepas, tangan Nabi Muhammad jatuh. Kemudian Sayyidatuna Aisyah mengatakan, aku merasakan berat di pahaku dari palanya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, dan aku tahu Nabi Muhammad sudah meninggal. Dan aku bingung apa yang harus aku lakukan, karena aku sendiri. Akhirnya diletakkan jasad Nabi. Zainah Aisyah keluar dari rumah ke arah masjid. Kemudian Sayyidatuna Aisyah mengatakan, mata Rasulullah, mata Rasulullah, mata Rasulullah. Rasulullah sudah meninggal, Rasulullah sudah meninggal, Rasulullah sudah meninggal. Semua orang di masjid penuh dengan tangisan. Mereka semua menangis ketika mendengar kabar dari Sayyidatuna Aisyah. Al-Imam Ali duduk, tidak bisa berkata apapun, tidak bisa melakukan apapun, duduk terdiam Imam Ali. Sayyidina Utsman seperti anak kecil, main ke tangan kanannya, main ke tangan kirinya, tidak bisa berbuat apapun. Sayyidina Umar metu ke pedangnya, mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, aku potong lehernya. Nabi Muhammad belum meninggal. Nabi Muhammad lagi pergi sebagaimana Musa pergi berjumpa Allah, akan balik lagi Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar dengan ketenangannya saat itu beliau masuk ke rumah Aisyah, yang di situ ada jasad Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dicium Nabi Muhammad oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dengan Sayyidina Abu Bakar katakan, wah Habibah, wahai kekasihku, wahai cintaku, wahai ayahku. Dicium keningnya oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian Sayyidina Abu Bakar katakan, tibta hayyan wa mutta hayyan. Kau hidup tibta hayyan wa tibta mayitan. Kau hidup dalam keadaan wangi, wahai Rasulullah. Kau meninggal pun wangi, kau wahai Rasulullah. Kau hidup pun wangi, wafatnya pun wangi. Kemudian Nabi Sayyidina Abu Bakar setelah keluar mengatakan kepada orang-orang sahabat yang sedang menangis, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan yamut.
Siapa yang menyembah Muhammad maka Muhammad pasti mati. Wa man kana ya'budullah fa innallaha baqi hayyun la yamut. Dan siapa yang menyembah Allah maka Allah kekal, zat yang maha hidup, tidak akan mati. Kemudian Sayyidina Abu Bakar membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul. Turun ayat dibacakan ayat tersebut, Nabi Muhammad sama seperti kita. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad meninggal. Siapa yang menyembah Allah, Allah tidak akan meninggal. Di situ baru sadar semua sahabat, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab sadar, karena Nabi adalah manusia yang diciptakan oleh Allah, ada waktunya hidup di atas dunia ini. Setelah seperti itu, Sayyidina Abu Bakar pergi mencari tempat dewean untuk melampiaskan sedihnya dengan nangis dewean Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita perlu baca wafatnya Nabi? Biar kita ambil pelajaran. Tidak ada manusia yang lebih sayang sama kita kecuali Nabi Muhammad. Wong tua kita sayang, tapi sayang wong tua kita tidak sehebat sayangnya Nabi Muhammad. Ayah kita, ibu kita, saudara kita, semuanya sayang sama kita. Cuma Nabi sayangnya luar biasa. Seluruh yang Nabi punya dikorbankan untuk kita, dan Nabi Muhammad belum bertemu dengan kita. Makanya Nabi rindu sama kita. Mudah-mudahan rindunya Nabi Muhammad Allah sampai ke sama kita, karena kita kepengen balas rindu Nabi Muhammad dengan kita berjuang menghidupkan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini kisah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimakumullah, hadis yang berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi bersabda, nafsul mu'min, jiwanya orang mukmin, mu'allaqatun, tergantung, terikat, bidainih, dengan hutangnya, hatta yuqadha anhu, sehingga dia melunasi atau dilunaskan akan hutangnya. Rawahu Ahmad wa Turmudi, hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Turmudi, wa hassanahu, dan hadis ini mencapai derajat hadis hasan. Ini hadis menjelaskan orang mukmin ketika meninggal maka semuanya akan dimudahkan oleh Allah, kecuali satu urusan hutang. Itu urusan dengan manusia. Maka dalam masalah wafatnya Nabi, ketika itu Nabi juga dalam riwayat ngomong sama sahabat sebelum Nabi meninggal, siapa yang dulu pernah aku cambuk tanpa sengaja atau disengaja, baleslah sekarang. Siapa yang pernah aku sakiti, pernah aku singgung dan harga dirinya, maka balaslah sekarang. Siapa yang dulu pernah aku punya hutang atau urusan dunia, mintalah sekarang, balaslah sekarang. Nabi dah kalah ada urusan sama manusia. Kenapa ini? Tergantung, akhirnya tidak nyampe. Yang tadinya kepengen cepat masuk surga, cepat dapat ampunan Allah, karena ada urusan manusia jadi sulit, walaupun urusan hutang. Sehingga Nabi katakan, ada ya sahabat, ya Rasulullah, kamu punya hutang sama aku 3 dirham. Maka kata Nabi, fadl, bayar. Nabi tidak galak kepengen ada urusan. Ini kan Nabi katakan. Bahkan orang yang mati syahid pun, yang langsung jaminannya surga, ampunan, kalau hutangnya belum terbayar dan ahli warisnya belum menyelesaikan, belum masuk surga. Masih terkait, masih tergantung dengan hutang. Kan Nabi ketika ada sahabat ingin meninggal, ingin disolati, Nabi nanya, punya hutang tak? Kalau dia punya hutang, Nabi tidak galak nyolati. Kenapa Nabi tidak galak nyolati? Bukan tidak sah. Doanya Nabi Muhammad itu mustajab, dan nyolati jenazah itu adalah doa. Adapun doa Nabi yang mustajab, bagaimana akan Allah kabulkan kalau dia masih punya hutang yang belum diselesaikan sama manusia? Intinya apa? Makanya alhamdulillah aslaf kita, wong tua, ulama kita terdahulu, kalau kita bertanya dalil ngapo sebelum jenazah ini disolati, ada yang ngomong kalau ini mayit punya sangkut utang piutang,
atau urusan dunia, maka mintalah sama ahli waris supaya beban tersebut dipindahkan kepada ahli waris dan mayit tersebut tidak katik lagi urusan sama manusia. Ini gambarannya hutang yang halal belum diselesaikan memberatkan dia, apalagi duit wong yang dimbek secara haram, apalagi perbuatan dolim. Sehebat apapun dia, kalau kedoliman tersebut belum diselesaikan, jangan harap bisa cepat masuk surga. Hati-hati. Maka jangan berbuat zalim, jangan nyakiti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Makanya sahabat ketika itu ngomong, Abu Qatadah, saya menjamin ya Rasulullah untuk melunasi hutangnya. Maka di situ baru Nabi Muhammad menyolati. Itulah kita harus seperti itu. Kalau ada keluarga meninggal ngomong, semuanya dilibatkan sama kami, pindah ke kami. Dan hutang ini Masya Allah. Makanya kalau mendengar bab hutang, jangan dengar fadilahnya, dengar juga ancamannya. Ini termasuk ancamannya ini. Kalau fadilahnya Masya Allah, kalau kita berhutang dengan niat membayar, Allah utus malaikat untuk nyago kita. Oh, lemah berhutang ini. Malaikat nyago ini. Fadilahnya ini. Apa keutamaannya? Tapi jangan lupa ancamannya, berhutang banyak-banyak kamu tidak bayar. Kalaupun takut kita belum sempat melunaskannya, catat biar apa? Biar ada bukti. Kalau kita punya meninggal dan keluarga kita tak tahu, biar apa? Biar keluarga kita tidak bingung dan tidak katik keributan kaget. Takutnya kalau kita tidak katik bukti, kemudian wong datang, oh bapak kau punya hutang sama kami, mana buktinya? Tidak katik. Kita pun juga tidak katik bukti. Mau tidak mau kita bayar. Kita tahu ini bohong, makanya butuh yang namanya segala macam dengan bukti, catat. Atau wasiat tadi ngomong, aku punya hutang, kalau memang belum selesaikan tolong bayari. Sehingga dalam bab harta waris, mayit yang punya harta waris ketika meninggal, duit warisan itu bukan langsung jadi milik ahli waris, dimbe untuk apa? Melunasi hutang dia. Kalau mayit punya hutang belum dilunaskan, dari duit itu melunaskan. Kalau masih ada lebih, maka baru menjadi milik ahli waris. Mendekati lebih, ya sabar kamu ahli waris, jangan nganggap kewarisan. Ini ada hukum, ada aturannya. Maka Nabi ngomong, nafsul mu'min mu'allaqah bidainih. Jiwanya orang mukmin itu masih tergantung dengan hutangnya. Sampai dilunasi baru dia bisa mudah untuk bisa menghadap Allah dan mendapatkan syurga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya alhamdulillah ada ungkapan seperti itu kan. Kalau ada meninggal, ini urusan hutang piutang, maka pindah ke ahli waris, ke anaknya, tagih ke sana. Ini salah satu cara sebagaimana yang sahabat Abu Qatadah ngomong, aku yang menjamin wahai Rasulullah, baru Nabi Muhammad baru menyolati. Kenapa? Sudah selesai urusannya dengan manusia. Jadi hutang pun juga salah satu hal yang menyusahkan kita, keadaan kaget di hari kiamat. Mudah-mudahan hutang kita cepat lunas. Oke, kalau punya hutang bayarlah, jangan ditunda-tunda. Walaupun wong yang diutang itu, nah ini sedikit pahala Kadang-kadang kan kita keluh, Ustaz, ada kawan anak punya hutang, ditagih, alasannya kaget, pegel aku nih. Apa ku ikhlas kebaik, apa masih ku tagih? Jawabannya, kalau nak diikhlaskan bagus, pahala. Kalau nak ditagih, hak kamu emang. Cuman kalau nak kepengen dapat pahala dan belum nak ikhlas ke, ya sudah, unjuk waktu lagi, sudah sebulan lagi. Nah ketika kau unjuk waktu sebulan lagi, setiap seharinya dicatat pahala jumlah utang dia. Kalau dia ngutang 10 juta, berarti sehari itu dicatat pahala sedekah 10 juta. Sampai waktu itu datang. Waktu itu datang dia belum bayar, sudah bulan depan saya lagi catat 10 juta. Lemah kan? Pahala banyak. Nah cuman wong cai ini tak katik zaman sekarang. Kalau ada ngomong sama ya anak datangi budak tuh. Intinya apa? Jadi gitu kalau bahas tentang hukum tuh bahas keutamaannya dulu, baru bahas ancaman. Biar apa? Biar seimbang. Ada harap, ada juga takut. Itulah syariat Nabi. Ada fadilah, ada juga ancamannya. Oh belajar ilmu agama, fadilahnya ini jangan lupa. Kalau tidak diamalkan ancamannya apa? Oh belajar kalau sholat duha, kalau ibadah, fadilahnya seperti ini, duduk di masjid, jangan lupa ancamannya juga kalau mau tahu di masjid. Ngomongin dunia di masjid, ada ancaman juga loh. Biar apa? Biar segala macam kita amalkan, yang baik kita pakai, yang buruk kita jauhi.
Ini yang Nabi maksud. Selesai keurusan dengan manusia sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, biar mudah jalan kita untuk pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu di sini Imam Ibnu Hajar akan membahas tentang masalah 4 yang wajib dilakukan kepada mayit: memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Dari hadis-hadis yang akan beliau sebutkan di sini, insyaallah akan kita bahas di waktu yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa membanggakan Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya, dan mudah-mudahan kita selalu bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.